Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Karunisa, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat roti bioteknologi konvensional menggunakan ragi yang menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae untuk pengembang roti. Tujuannya yaitu mematangkan dan mengempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti. Yuk ikutin aku cara membuat roti kasur. Untuk bahannya ada 120 ml susu cair, 250 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 30 gram mentega dan sedikit garam, 1 butir telur kocok lepas, dan yang terakhir ada 6 gram ragi instan. Lalu masukkan ragi instan ke air susu hangat kuku, lalu aduk dan tutup menggunakan tutupan, lalu diamkan 5-10 menit. Apabila ragi sudah naik seperti ini, berarti tandanya ragi tersebut aktif dan siap dipakai untuk membuat adonan. Lalu siapkan wadah, masukkan tepung terigu, gula, telur yang sudah dikocok lepas, dan susu campuran ragi tadi, tapi setengahnya saja. Karena kalau semuanya bakal kecairan. Lalu uleni pakai tangan. Sebelum menguleni, tangan tersebut harus wajib dalam keadaan sudah bersih ya. Apabila sudah setengah kalis, lalu masukkan margarin dan sedikit garam. Lalu uleni sampai benar-benar kalis. Apabila kalian ingin mendapatkan adonan yang benar-benar halus, kalian bisa menggunakan mixer. Ini adonannya sudah kalis, ciri-cirinya yaitu apabila ditarik, adonan tidak gampang sobek. Bulatkan adonannya, lalu kita tutup pakai kain yang sedikit basah, lalu kita diamkan kurang lebih 1 jam. Apabila adonan sudah mengembang selama kurang lebih 1 jam, lalu kita keluarkan udaranya dengan cara menguleninya sebentar saja. Lalu adonan tersebut dibagi menjadi 10 bagian saja. Lalu adonan tersebut diberi isian coklat atau keju atau selai sesuai selera saja. Dengan cara seperti ini. Lalu bawahnya dicubit-cubit sampai tertutup atau rapi. Lakukan cara tersebut sampai selesai. Lalu masukkan adonan tersebut ke dalam loyang yang sebelumnya loyang tersebut sudah aku berikan olesan mentega dan diberikan jarak antara adonan satu ke adonan lainnya agar saat adonan tersebut mengembang, adonan tersebut tidak bertabrakan atau ketindihan. Lalu adonan tersebut istirahatkan kembali selama kurang lebih 1 jam, lalu tutup menggunakan kain yang agak basah. Sambil menunggu adonan tersebut mengembang, aku panaskan oven dengan api atas bawah dengan suhu 100 derajat Celcius. Ini dia loyang pertamaku sudah mengembang, lalu aku masukkan ke oven dengan suhu 180 derajat selama 25 menit. 20 menit pertama api bawah saja dan 5 menit terakhir api atas bawah. Ini dia adonan di loyang pertamaku. Memang atasnya agak sedikit coklat karena memang aku sengajain karena aku lebih suka roti kasur yang seperti ini. Ini dia adonanku yang di loyang kedua sudah jadi. Lalu aku berikan mentega, lalu aku olesin. Nah, warnanya lebih cantik bukan? Nah, ini roti sobek atau roti kasurnya sudah jadi. Gampang bukan? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.